Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Setelah kita libur, materi kita kali ini yaitu tentang dinamika kependudukan. Ini bisa kalian lihat di buku BOS kalian. Dinamika kependudukan Indonesia halaman 38. Ya. Halaman 38. Dinamika kependudukan Indonesia ya. Nah, kita cari. Ini masih sumber daya kemarin sudah. Nah ini. Oke anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat semua. Tidak ada yang sakit sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya anak-anak. Anak-anak sekalian. Dinamika kependudukan materi kita kali ini ya. Nah ini dinamika kependudukan. Bisa kalian buka di buku BOS kalian ya. Untuk buku BOS kalian semua punya ya tentunya, jadi tidak repot menurut Bapak. Kalau di buku IPS yang kalian beli ini, yang ini ya, ini kalian bisa juga buka di halaman berapa ini dinamika? Halaman 46. Nah, dibuka di buku halaman 46. Nah ini ada sini ya. Nah, ini dinamika kependudukan. Isinya ya kurang lebih sama saja. Nanti Bapak juga akan ada buku referensi yang lain, tidak usah khawatir. Jadi kita akan belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, sebagaimana yang kalian tahu, Indonesia adalah negara kepulauan ya. Bapak bahas berulang-ulang, Indonesia adalah negara kepulauan. Negara kepulauan itu adalah suatu negara yang terdiri atas banyak pulau ya. Banyak pulau sehingga Indonesia itu luas daratan dengan luas lautan lebih banyak luas lautannya ya, daratannya lebih kecil daripada luas lautan. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa ya. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk adalah, nih supaya kalian tahu ya, jadi kesimpulan kalian buat, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, faktor kematian atau mortalitas, dan juga faktor perpindahan atau migrasi. Itu yang mempengaruhi dinamika kependudukan ya. Yang pertama adalah faktor natalitas atau faktor kelahiran, faktor mortalitas atau faktor kematian, faktor perpindahan penduduk atau migrasi. Kalau faktor kelahiran atau natalitas jelas di sana akan menambah jumlah penduduk. Kalau faktor kematian atau mortalitas itu jelas akan mempengaruhi penduduk untuk mengurangi jumlah penduduk ya. Faktor perpindahan ini ada 2. Faktor perpindahan keluar daerah berarti mengurangi penduduk di satu daerah tertentu. Tapi faktor perpindahan penduduk yang datang dari satu daerah ke daerah yang lain jelas itu menambah untuk daerah yang lain.
Sana jelas ya anak-anak ya. Nah, itu beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Nah, sekarang kalau kita berbicara jumlah penduduk, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar ya. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina. Ya. Nah, itu. Setelah Cina. Jadi Indonesia itu nih, lihat kalau kalian lihat di peringkatnya, peringkat keempat yang pertama adalah Cina. Cina penduduknya sangat padat di sana. Ya, jumlahnya itu kalian lihat ada 1.372 juta jiwa. Di India juga ada 1.314. Amerika Serikat, Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara keempat yang jumlah penduduknya padat. Ya, nah, jumlah penduduk yang besar itu ibarat mata pisau. Mata pisau ganda. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia, gitu ya. Karena jumlah penduduk pada usia produktif itu berlimpah. Kalau usia penduduk produktifnya berlimpah, jelas itu menguntungkan bagi negara tersebut. Gitu loh ya. Kalau kita memiliki, maka disebutnya sumber daya manusia. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Tapi kualitasnya harus yang baik. Ya. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Tuh, tadi Bapak udah bilang, kualitasnya harus yang baik atau yang tinggi. Ini kualitasnya rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya itu masih sangat rendah. Tuh ya, supaya kalian tahu. Lalu persebaran penduduknya. Persebaran penduduk di Indonesia itu belum merata. Ada satu wilayah yang padat, ada satu wilayah yang masih longgar atau kekurangan penduduk. Nah, ini persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk satu wilayah di satu negara. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia, Pulau Jawa itu padat ya. Pulau Jawa sangat padat, tapi kalau kita lihat ke Sumatera, di sana masih kosong. Kalimantan juga masih kosong. Sulawesi begitu juga. Gitu ya. Nah, itu disebut persebarannya belum merata. Ya. Tuh. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh satu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, gitu ya, baik sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati oleh penduduk, gitu loh. Jadi kalau sumber dayanya itu baik, nah jumlah penduduknya mesti padat. Kenapa? Ya, karena orang untuk memenuhi kebutuhan. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunannya juga belum merata. Tuh, kenapa kok orang mencari ke Pulau Jawa? Karena fasilitas di Pulau Jawa itu lebih lengkap dibandingkan di pulau-pulau yang lain. Nah, ini kalau kita lihat ini ya. Ini ada peta persebaran di sini. Nah, coba kalian lihat. Yang paling padat adalah di Pulau Jawa ini. Gitu ya. Ada yang bahkan yang masih kosong nih. Itu ya. Masih banyak yang kosong di daerah-daerah lain, tapi di Jawa sudah padat. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit dan masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduknya hanya sekitar 4 juta jiwa per kilometer persegi, berarti masih sangat kosong. Sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduk mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura itu dengan luasnya wilayahnya hanya 132.000 km persegi,
tapi memiliki penduduk 130 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa. Jika seluruh penduduk dijumlahkan, tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa itu, gitu loh. Nah itu ya. Nah ini supaya kalian tahu. Nah kenapa kok bisa begitu? Nah, sekarang kita lihat. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Nah, dan telah lama berkembang dengan pertanian sistem tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus menerus gitu loh. Akses transportasinya mudah gitu ya. Orang kan pengennya yang begitu. Selain itu di Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam dan masa penjajahan gitu. Sehingga di sana perkembangannya lebih cepat di Pulau Jawa. Saat ini pusat pemerintahannya yaitu di Jakarta. Nah, yang namanya pusat pemerintahan pasti rame, fasilitasnya banyak, baik fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, fasilitas transportasi dan sebagainya. Jadi orang akan berbondong-bondong ke Pulau Jawa khususnya di daerah Jakarta. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga dengan kota-kota besar yang berada di Pulau Jawa. Ya. Jadi tidak heran apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dibandingkan dengan pulau lain yang ada di Indonesia. Gitu loh. Nah, karena lengkap itulah maka penduduk di Pulau Jawa lebih padat dibandingkan dengan di pulau-pulau yang lain. Nah, ini. Terus ada lagi komposisi penduduk. Nah ini komposisi penduduknya. Nah, kalau kita lihat komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk ini diperlukan dalam satu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan di sana. Itu anak-anak ya. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, ini sekarang kita lihat. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibagi menjadi atau ke dalam kelompok usia tunggal yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun lebih. Ya. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun itu usia SD, 0 sampai 5 tahun usia balita. Yang disebut balita adalah bayi di bawah 5 tahun, usia di bawah 5 tahun disebut balita. Usia 16 sampai 12 tahun itu usia SD. 13 sampai 15 tahun usia SMP. Oke. Lalu 16 sampai 18 tahun itu usia SMA. 19 sampai 24 tahun itu usia perguruan tinggi. Nah, 25 sampai 60 tahun itu usia dewasa. Lebih dari 60 tahun disebut usia lanjut. Nah, itu anak-anak. Itu ya komposisi-komposisi. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non produktif. Jadi ada usia produktif, ada juga usia tidak produktif. Misalnya usia 0 sampai 14 tahun. Nah, 0 sampai 14 tahun itu mereka belum produktif. Ya. Itu belum produktif karena mereka masih belajar. Tapi usia 15 sampai 64 itu usianya sudah usia produktif. Nah,
Kalian usia berapa? 15 tahun. Nah, berarti usia SMP akhir ya. Nah, kalau usia SMP akhir itu harusnya kalian sudah produktif. Nah, apa yang kalian hasilkan? Ya sudah banyak karya-karya yang harus kalian bisa hasilkan gitu. Tapi kalau masih main aja, nah itu tidak produktif. Gitu ya. Lalu usia 65 juga sudah tidak produktif karena ini sudah tua ya, sudah tidak bisa bekerja. Nah, itu. Terus permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan usia produktif yang usia 15 sampai 65 tahun. Hal tersebut merupakan penyebab penduduk usia produktif menanggung beban hidup seluruh usia yang non produktif. Tuh. Tapi sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan usia non produktif gitu. Nah, itu anak-anak ya. Nah, berikutnya komposisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin. Komposisi kependudukan berdasarkan jenis kelamin juga penting ini untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Nah, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan manusia sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya gitu. Soalnya laki dengan perempuan itu berbeda. Misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduknya. Pada zaman dulu, kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Itu zaman purba ya. Tetapi pada saat ini teknologi masih sangat sederhana sehingga penduduk gitu ya. Saat itu teknologi masih sederhana sehingga penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat itu yang dapat bertahan, akan tetapi sekarang teknologinya sudah maju. Sudah nggak seperti itu lagi. Jadi sekarang ada emansipasi wanita. Ternyata hampir semua jenis pekerjaan juga bisa dikerjakan oleh wanita gitu. Nah, kalau sudah melihat seperti ini, berarti kualitas pendidikan gitu ya. Nah, itu lebih diutamakan. Nah, tapi bagaimana jika pandemi seperti ini pendidikannya? Tergantung kepada kalian. Jika kalian sungguh-sungguh, tetap kalian akan berkualitas. Kenapa kok bisa begitu? Buku kalian punya, internet ada, guru juga masih menjelaskan walaupun dalam bentuk video. Ya kan? Jadi alasannya apa lagi? Nah, gitu ya. Tatap muka pun guru juga akan menjelaskan seperti ini. Gitu ya. Nah, tinggal kalian gak usah beralasan siap belajar atau tidak. Tapi kalau kalian niatnya hanya main aja ya, kalian tidak mempunyai rasa tanggung jawab, ya itu artinya kerugian ada pada diri kalian masing-masing gitu. Jadi sekarang ini apa namanya? Semua bergantung kepada individunya masing-masing. Dan ini bukan hanya dialami di Indonesia, ini dialami oleh seluruh dunia. Maka sistem pendidikan di seluruh dunia pun sudah mulai berubah. Begitu. Dulu sekolah tidak boleh pakai HP, sekarang wajib harus ada HP dan internet. Kenapa? Ya karena di situ ada sistem informasi. Tinggal kalian gunakan untuk yang baik atau tidak. Kalau tidak digunakan untuk baik, berarti kesalahan ada pada diri kalian gitu. Ya.
Nah, ini kalau kita baca di sini, angka kelahiran penduduk paling rendah terdapat di negara Monaco. Nah, itu ya. Angka kelahiran tertinggi terdapat di negara Nigeria. Angka kematian terendah berada di negara Qatar. Nah, kalau negara memiliki angka kematian rendah, berarti negara itu maju. Kenapa kok gitu? Jelas. Karena dengan tingkat kematian rendah berarti kualitas manusianya sudah tinggi. Kualitas pendidikannya juga pasti tinggi. Dengan kualitas pendidikannya tinggi, otomatis pekerjaannya pun menjadi lebih baik. Nah, kalau pekerjaannya baik, otomatis tingkat pendapatannya juga baik. Nah, kalau tingkat pendapatannya baik, berarti tingkat kesejahteraannya baik. Kalau tingkat kesejahteraannya baik, berarti tingkat kesehatannya juga baik. Nah, sehingga jarang orang sakit. Nah, kalau ada orang sakit karena di rumah sakitnya sudah menggunakan sistem teknologi yang bagus, dokternya juga bagus, kualitasnya bagus, sehingga orang akan lebih cepat sembuh. Tapi jika rumah sakitnya kualitasnya rendah, tingkat kebersihannya rendah, teknologinya rendah, ya pasti tingkat kematiannya pun menjadi lebih tinggi. Nah, itu ya, seperti yang ada di Qatar, ini rendah karena di Qatar negara maju. United Arab, United Arab Emirates ini 1 orang tiap 1.000 penduduk. Nah, itu juga bagus ya di Arab juga. Sedangkan angka kematian tertinggi ada di negara Lesotho. Wah, ini berarti juga negaranya memprihatinkan. Bagaimana dengan negara Indonesia? Nah, sekarang kalian lihat, cari di internet, di sana kalian tulis angka kematian Indonesia di dunia perbandingan dengan negara-negara di dunia. Ada di urutan keberapa? Kalau menurut Bapak masih dalam kondisi yang normal-normal saja, masih agak baik ya, tapi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Qatar gitu. Oke anak-anak, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami. Kenapa? Karena orang lahir dan orang mati itu sudah alami, sedangkan faktor migrasi itu faktor nggak alami. Kenapa? Karena faktor migrasi itu atau perpindahan itu banyak faktor yang diinikan oleh manusia, misalkan faktor ekonomi untuk mencari pekerjaan, ada juga karena pendidikan dan sebagainya. Nah, itu. Terus kelahiran itu bersifat menambah, sedangkan angka kematian jelas mengurangi, ya. Migrasi itu bisa tambah, bisa mengurangi. Kalau dia masuk dia nambah, kalau dia keluar dia mengurangi jumlah penduduk kan gitu ya. Oke. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana. Nah, program keluarga berencana ini sudah lama diadakan di Indonesia ya. Ini untuk merencanakan sumber daya manusia berkualitas gitu ya. Jangan punya prinsip punya banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Waduh, itu prinsip orang zaman dulu. Sekarang anak itu biayanya besar. Nah, untuk biaya pendidikan kalian aja itu udah lumayan ya. Bayangkan coba kalau dalam satu keluarga
anaknya ada 2, berarti HP-nya harus ada 2, kuotanya juga harus ganda. Nah, bayangkan itu sudah berapa coba per bulannya. Nah, kalau anaknya banyak, lebih banyak lagi, lebih pusing lagi. Nah, itu. Makanya keluarga harus direncanakan sesuai dengan program pemerintah. Tujuannya apa? Supaya keluarga itu sejahtera. Gitu. Dengan program keluarga berencana, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan yang tadinya 2,31% pada periode 71 sampai 80 menjadi 1,9 pada periode 90 sampai 2000. Nah, ini kan sudah baik ini ya. Lalu struktur penduduk Indonesia lebih banyak daripada lebih banyak pada penduduk usia muda. Nah, strukturnya ini menguntungkan bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai nilai tenaga produktif itu lebih banyak, usia produktifnya lebih tinggi gitu loh. Jadi tadi sudah disampaikan kalau usia yang non produktifnya lebih tinggi itu berat karena apa? Harus menanggung kan? Itu. Itu ya. Tadi udah Bapak jelaskan. Pertumbuhan penduduk yang banyak yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina. Untuk negara Indonesia. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan penduduk usia muda dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Nah, kalau jumlah penduduknya itu bertambah terus-menerus gitu ya, usia mudanya banyak, diperlukan lapangan pekerjaan yang banyak. Kalau lapangan pekerjaannya nggak banyak, ya sudah tingkat penganggurannya jadi tinggi. Nah, itu masalah itu, ya, masalah bagi negara. Lalu persebaran penduduk yang tidak merata. Karena apa? Karena hanya wilayah-wilayah tertentu yang memiliki sarana prasarana lebih baik. Contohnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sistem ekonominya lebih baik, sistem pertaniannya lebih baik, dunia industri juga lebih banyak gitu ya. Pendidikannya juga lebih bagus, sarana transportasi juga lebih bagus, sarana hiburannya juga lebih baik, sarana kesehatannya juga baik, sehingga masyarakat akan lebih memilih tinggal di Pulau Jawa dibandingkan di pulau-pulau yang lain gitu. Nah, ini pemerintah sedang berupaya untuk meratakan pembangunan ya. Ini semua di pulau di Indonesia sudah dibuatkan jalan tol oleh Bapak Presiden sehingga memudahkan sarana transportasi. Terus sekarang sistem komunikasinya juga sudah mudah ya kan? Semuanya sudah enak sekarang. Nah, mudah-mudahan nanti ada pemerataan. Arus urbanisasi yang tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Tuh, tadi sudah disampaikan, Jakarta lebih banyak menggunakan lapangan pekerjaan sehingga orang akan memilih ke sana, gitu loh ya. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk jelas. Kalau tadi tidak menggunakan sistem KB, berarti jumlah penduduknya banyak, usia mudanya banyak, tapi tingkat kualitas pendidikannya rendah, ya nanti ujung-ujungnya tingkat kesejahteraannya rendah. Kalau tingkat kesejahteraannya rendah, tingkat kesehatannya rendah. Kalau tingkat kesehatannya rendah, ya sudah, tingkat kematiannya menjadi tinggi. Nah, itu anak-anak ya. Nah, ada beberapa masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas. Adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Nah, ini masalah ini. Ini masih menjadi masalah di Indonesia ya. Kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia yang ya manusia yang berpendidikan tinggi atau sekolah tinggi masih lebih sedikit dibandingkan dengan yang kualitas sumber dayanya lebih rendah.
Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan tuh tadi Bapak udah sampaikan ya. Jadi yang sekolah di perguruan tinggi dengan yang sekolah di SMA, tamatan SMA atau tamatan perguruan tinggi masih belum sebanding. Sehingga ini menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian akan berpengaruh pada tingkat pendapatan, ya kan? Nah, kalau tingkat pendapatannya rendah, dapat menyebabkan orang tua itu tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga anaknya akan putus sekolah, sehingga kualitasnya menjadi rendah. Nah, itu akan terus berputar-putar terus, sehingga nanti ujung-ujungnya tingkat kematiannya menjadi lebih tinggi tuh ya. Harapan hidupnya menjadi rendah atau tingkat kematiannya menjadi lebih tinggi. Nah, itu anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di keragaman etnik. Oke? Tidak panjang-panjang, pendek-pendek saja. Nanti kalau kepanjangan kalian juga akan repot sendiri. Baiklah anak-anak, Bapak rasa itu saja video yang Bapak buat. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kalian, ya, dapat diserap oleh kalian. Pesan Bapak hanya satu, jangan malas, ya. Ingat tadi Bapak sudah disampaikan di dalam materi Bapak juga tadi, ya. Kualitas sumber daya manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Apalagi kita dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang rajin ya akan berkualitas, yang malas atau main saja ya tidak berkualitas. Itu anak-anak ya. Oke, Bapak rasa itu saja. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua diberi keselamatan. Oke anak-anak, Bapak rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.